Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mungkin bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali kami hadirkan sekarang segmen Sehat di Tengah Pandemi. Ini segmen yang kami hadirkan agar Anda bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter yang kami undang, dokter spesialis. Saat Anda ragu sekarang untuk berkonsultasi ke dokter atau rumah sakit karena situasi masih pandemi COVID-19. Semua pertanyaan bisa Anda kirim melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon interaktif kami di 021 5366 0500. Anda boleh telepon mulai sekarang. Saya beritahu bahwa dokter yang bersama kami pagi hari ini adalah Dr. Surahman Hakim, seorang dokter spesialis kandungan. Dr. Surahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Alhamdulillah, masih sehat. Amin, mudah-mudahan. Baik dok, saya mulai dengan beberapa pertanyaan dari netizen dari Sapa Indonesia Pagi yang ingin bertanya ke dokter dengan spesialis dokter kandungan. Ada @Amanda Syaputri. Dok, saya mau tanya soal kondisi kesehatan yang sedang saya alami. Apa mioma uteri yang membuat wanita mandul atau mioma uteri yang disebabkan oleh kemandulan? Mana yang saling menyebabkan ini sebab akibatnya? Dr. Surahman? Baik, untuk Mbak Amanda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bisa berhubungan atau tidak berhubungan. Ya, karena miom itu tergantung letaknya, tergantung besarnya, dan tergantung dampaknya terhadap kesuburan atau terhadap fungsi dari rahim. Ya. Nah, kalau misalkan si miom itu terletaknya di dalam rahim, dalam dinding rahim dalam, ya kemudian di dekat saluran hidung telur atau mengganggu saluran mulut rahim, ada kemungkinan itu mengganggu kesuburan. Ya. Oke. Ya, tapi itu juga tergantung dari besar miomnya itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau pernyataan kedua, kemandulan menyebabkan miom itu kelihatannya kurang tepat, Mas Bayu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ada ketidaksuburan, kemudian Anda dinyatakan ada miom, mungkin harus diperiksa lebih lanjut dengan USG maupun dengan histeroskopi. Jadi diteropong melalui alat, melihat dalam kandungannya apakah miom tersebut mengganggu atau tidak. Baik, ya mudah-mudahan jelas ya dan menjadi wawasan kita semua ini. Pertanyaan dari @Amanda. Yang berikut Dr. Surahman dari @Sharon_TA. Halo dok, saya hamil 9 bulan saat ini, tapi juga sedang batuk dan hidung tersumbat akibat terlalu banyak minum es. Apakah aman sebenarnya ini dokter bila ibu yang sedang hamil juga meminum dexamethasone? Nah begitu. Jadi minum es dan minum obat dexamethasone ini bagaimana Dr. Surahman? Baik, terima kasih. Jadi flu sendiri itu disebabkan oleh berbagai macam ya. Tapi intinya adalah tubuh kita kondisinya sedang turun ya, sehingga mudah terinfeksi oleh virus atau virus yang sudah di dalam tubuh kita menjadi aktif, sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi, ya, seperti flu. Nah, sedangkan dexamethasone itu adalah obat yang cukup keras, ya, untuk anti peradangan, ya. Memang mungkin di satu sisi dexamethasone bisa mengurangi peradangan oleh flu tersebut. Tapi ini seperti membunuh tikus menggunakan bom. Ya. Jadi dexamethasone efek sampingnya lebih besar dibanding manfaatnya kalau untuk mengendalikan gejala dari flu. Ya. Jadi lebih baik yang dilakukan pada waktu kita menghadapi flu, pertama adalah kita istirahat, kemudian mengembalikan kembali kesehatan kita dengan makanan yang bergizi, kemudian olahraga kecil juga boleh, ya. Kemudian yang berikutnya kalau perlu obatnya obat simptomatik untuk mengurangi gejala. Misalkan
kalau tersumbat kemudian dekongestan, kemudian kalau pusing minum obat pusing, seperti itu saja. Ya. Jadi itu kira-kira yang paling tepat. Baik, sedikit bahwa kondisi ibu hamil ini sekalian memperjelas ya dok. Saya pernah dengar bahwa kalau dalam kondisi hamil, dalam berapapun usia kandungan itu, terus kita flu, jangan sembarangan minum obat-obat flu, lebih baik konsultasi dulu ke dokter kandungannya. Benar ya dok ya? Ya, jadi pertama mungkin karena flu itu kan pandemik di Indonesia, jadi memang dianggap biasa gitu kan ya dok? Iya, ya. Jadi yang pertama mungkin yang paling bagus adalah mengobati diri sendiri. Jadi tadi dengan istirahat, makan dan minum yang baik, ya kan, kemudian minum cukup, ya. Nah, kalau dalam beberapa waktu, biasanya kita ambil 3 hari, ya, tidak ada perbaikan dan itu mengganggu, sebaiknya ke dokter untuk melihat kemungkinan yang lain. Apalagi sekarang lagi ada pandemik COVID ini, ya. Jadi kita mungkin ada precaution untuk melihat gejala-gejalanya dan melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Yang ketiga, sekarang pertanyaan dari netizen, Dr. Surahman, dari @Kaila Prameswara. Dokter, saya sedang hamil usia kandungan 7 bulan sekarang, sedang flu juga ini, batuk juga. Bolehkah saya mengkonsumsi lemon atau jeruk nipis yang dicampur dengan kecap, ini sebagai upaya untuk meredakan batuk? Atau apakah yang dianjurkan untuk ibu hamil yang sedang flu dan batuk? Tadi juga sudah dijelaskan, tapi sebutlah herbal atau tradisional yang juga dikenal banyak oleh masyarakat ini, bagaimana untuk kondisi ibu hamil? Silakan Dr. Surahman. Baik, terima kasih. Bu Kaila Prameswara ya. Ya. Tadi seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa yang paling penting adalah istirahat. Nah, ini yang disampaikan adalah misalkan minum jeruk nipis dengan kecap, dengan madu, kadang-kala itu memang membantu karena itu mengurangi rasa yang tidak nyaman di tenggorokan. Ya, jadi kan pada waktu kita flu, tenggorokan kita biasanya bengkak, ya. Dengan minum madu, minum jeruk nipis atau lemon itu membantu, ya. Dan napas juga seperti lebih terbuka, sehingga juga ada efeknya. Jadi saya kira ini bagus, ya. Ya, tapi memang kalau lebih dari 3 hari masih berlanjut, sebaiknya sih untuk diperiksakan, gitu, kira-kira. Baik. Atau kalau disertai gejala-gejala demam, sesak napas, itu harus lebih cepat dicari penyebabnya. Ya, begitu hal-hal yang dilakukan dengan istirahat, makan sudah diperbaiki, istirahat sudah cukup, juga minum seperti tadi lemon apa segala macam tidak ada perubahan, sudahlah periksa saja, begitu ya dokter ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu habit dari perempuan atau ibu-ibu yang sekarang sedang dalam masa kehamilan untuk terus memantau kesehatan. Dr. Surahman, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan mengangkat line telepon interaktif dan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lainnya dari netizen melalui Instagram kami di kesempatan kali ini. Dr. Surahman, kita akan segera kembali lagi, tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi.